Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi mukabiril laili wa nahari wa mudabiril ayyami wahda. Allazi ja'ala awalal ashuril hurumi syarri izaqada wa jawaha syahran haraman la yusfaka fi hadamun himayatan lil hajj wa sadaqa wa'dah. Ashhadu an la ilaha illallahul ladzi aqaza ahda wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi aqala hamda allazi jahada billahi haqqan jihadihi wa badala juhda. Ibu, bapak, saudara-saudara rahimahullah yang kami hormati, kami muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, badan atau takmir masjid, Masjid Sitana, Masamba, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahullah. Dalam posisi kita saat ini telah diumumkan tadi oleh panitia masjid, kita sekarang berada pada hari Ahad tanggal 5 Juni tahun 2022 atau bertepatan dengan tanggal 4 Zulqa'dah 1443 Hijriah. Artinya dari tema dan posisi bulan pada saat ini, bulan Zulqa'dah dengan bulan Khotam Ramadan summa ja'a ba'dahu Syawal. Syawal sudah kita lewati, tapi momentum kebersamaan, take and give, memberi dan menerima, bermaaf-maafan, itu masih kita laksanakan dalam bulan ini. Tapi biar bagaimanapun, kita harus menghormati peringatan-peringatan Islam setiap bulannya. Kebetulan juga jamaah calon haji sedang dipersiapkan atau sudah berangkat menuju ke tanah suci Masjidil Haram. Jadi konteks dakwah kita pada malam ini masih berorientasi seputar arsyadal ukula ila tauhid, masih bertitik tolak pada konsep tauhid. Kalau kita bicara tentang Ibrahim, kalau kita berbicara tentang Ismail, maka konsepnya adalah jihad dan tauhid. Lil hajj, ketauhidan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan cikal bakal bertumbuhnya konsep keimanan tauhid Islam. Oleh dan sebab itu, doa iftitah yang selalu kita ucapkan ketika takbir di hadapan Allah sangat jelas. Qul aina sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini adalah pegangan yang kuat terkait dengan doa, terkait dengan ibadah, terkait dengan sholat, terkait dengan hidup dan mati kita. Pegangan kehidupan umat manusia ini hanya dua di dunia: hidup dan mati. Hidup untuk mempertanggungjawabkan eksistensi kematian, dan kematian merupakan konsekuensi daripada hidup. Jadi orang yang hidup pasti mati, orang yang mati punya konsekuensi. Bagi umat Islam,
konsekuensi itu sudah dipegang teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Membalas pada hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadanya lah kami sembah, hanya kepadanya lah kami sujud, hanya kepadanya lah kami bersyukur. Ajaran yang begitu sistematis, kitab suci Al-Quran telah merangkum seluruh isi kitabnya dari suratul Fatihah. Maka seorang mukmin ketika dia takbir mengagungkan kebesaran, keagungan dan kekuasaan Allah, dia mengucapkan Allahu Akbar. Segala sesuatu yang ada di dunia ini kecil, hanya Allah yang kita besarkan. Inilah Islam. Karakteristik inilah yang kemudian disempurnakan oleh para nabi. Jadi jangan ibu bapak berpikir bahwa ajaran ibadah solat suratul Fatihah ini baru setelah Nabi Muhammad. Tidak. Semua nabi mengajarkan konsep tentang ibadah, terutama sujud kepada Allah, solat. Cuma nabi-nabi yang dulu tidak selengkap ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambung kalau saya bilang nama Nabi Muhammad. Sambung, tak boleh tak sambung. Kalau kita menyambung, kalau kita menyebut nama itu, insya Allah antum jangan berpikir, oh doa ini asal dibelakang. Tidak. Antum berdoa kepada Allah, doa akan tembus. Kecuali antum bersolawat kepada Nabi. Jangankan kita manusia biasa. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallim taslima. Jadi kita doa kita tergantung di plafon masjid. Kalau kita tidak suka menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik, sebut nama itu, munculkan, tunjukkan kita Islam. Jangan pernah percaya argumen kafir dan munafik seolah-olah politik identitas. Karena mereka ketakutan kalau kita menyebut dua nama itu. Mereka ketakutan kalau kita menyebut nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena disitulah giroh keislaman kita, disitulah jihad kita, disitulah kebanggaan kita. Semakin kita memuji Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang kafir dan munafik tidak suka. Maka dalam konsep politik, konstelasi politik, dalam setiap statement kaum munafik, kaum kafir, mereka selalu bilang jangan bawa identitas. Ini munafik semua ini. Sengaja menundukkan kekuatan umat Islam, sengaja menenggelamkan kekuatan Islam dengan cara berpolitik. Itu disebut dengan arogansi. Itu disebut dengan propaganda. Propaganda. Tunjukkan saya Muslim, saya mukmin. Sebut nama itu. Tidak akan sampai doa saya dan Bapak Ibu, tidak sampai. Semua doa kita harus disertai dengan nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dan keluarga selamat dari kekafiran, diangkat dari lumpur kafir, dipindahkan ke dalam pangkuan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di tempat duduk yang namanya hidayah. Itu karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rahman dan Rahim. Ibu bapak mesti tahu, Rahman dan Rahim akan bertemu dalam satu kekuatan rahmat.
Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di mana kasih sayangnya? Karena rahmat Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alhamdulillah illazi arsala rasulina rahmatan lil alamin. Nah, dari sini konsekuensinya. Nabi Musa mengajarkan sholat, Nabi Ibrahim mengajarkan sholat, Nabi Daud mengajarkan sholat, Nabi Isa juga mengajarkan sholat. Qala ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarrakan aina ma kuntu awsani bis sholati wa zakati madumtu hayya. Kata Nabi Isa, qala ini Abdullah, saya ini, kata Al-Masih, hamba Allah. Atani al-kitab, Allah memberi aku Injil, kitab. Wa ja'alani nabiyah, dan mengutus aku sebagai nabi. Kenapa antum percaya kalau kitab Kristen itu Injil? Saya masuk Islam karena saya tahu kitab orang Kristen itu bukan Injil. Kitab orang Kristen itu Old and New Testament, perjanjian lama, dan mengidentikan pada pelaksanaan sembahyang ibadah mereka pada perjanjian baru. Itu bukan Injil, ibu bapak, saudara-saudara rahimakumullah. Injil yang benar itu adalah Al-Quran. Taurat yang benar itu adalah Al-Quran. Zabur yang benar itu adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kumpulan kitab para nabi. 18 Ramadan diturunkan gospel Injil Isa alaihissalam. Tapi malam yang pertama subuh Ibrahim alaihissalam. Ramadan yang pertama. Semua itu lengkap. Hanya ada dalam kitab suci umat Islam. Qul amanu billahi. Qul amanu billahi wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim lan farqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kita disebut sebagai muslim karena kita beriman kepada semua nabi. Wa Isa wa ma utiya nabiyyun. Jadi Isa dan Musa itu termasuk nabi kita, bukan nabi orang Kristen. Apalagi Nabi Ibrahim. Kita klaim itu nabi kita. Makanya kami rela, ikhlas, setia. Apapun resiko yang kami terima, mau mati mau penjara, kami tetap bertahan pada komitmen pengetahuan yang Allah berikan, lalu gantikan dengan petunjuk hidayah. Ibu bapak, saudara-saudara rahimahumullah, dapat hidayah itu tidak gampang. Saya selalu bilang sama ibu bapak kan, andai ibu bapak yang beragama Kristen, saya beragama Islam, boleh nggak ibu bapak masuk agama Islam? Susah, berat. Setahu saya, orang-orang yang masuk Islam itu kepiawaian, kecerdasan, intelektualitas mereka itu kebanyakan orang-orang di atas rata-rata. Astronom, ahli perbintangan, astronot, angkasawan, matematikawan, ahli matematika, fisikawan, ahli fisika, kedokteran, ahli dokter. Semua kompetensi ilmu mereka pelajari, lalu mengkomparasikan di dalam kebenaran kitab suci Al-Quran. Laqad arsalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yas'u ila siratin mustaqim. Barulah Allah memberikan petunjuk hidayah. Nah, jadi orang barat itu, Amerika, Eropa, Australia, Asia, Afrika, kaum saintis masuk Islam,
tanpa mukmin menjelaskan. Karena orang-orang Eropa dan Amerika, kecerdasan mereka di atas rata-rata, dan semua argumen mereka, kalau you tanya, why you Muslim? Kenapa? Mengapa Anda Muslim? Dia jawab, saya tak pernah masuk Islam. Islam yang masuk ke saya. Saya juga begitu. Kenapa kami masuk Islam? Karena kebenaran kitab suci Al-Quran, jangankan satu kata, satu titik dalam Al-Quran tak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia, kecuali pengkhianat, kecuali murtadin yang keluar dari Islam berkomentar di Amerika, namanya Tai Fubi. Katanya 300 ayat sapo, 300 ayat katanya palsu. Kasihan. Jual akidah, kasihan. Jadi mau ingin pakai jas itu saya sudah buang dulu. Supaya mau pakai jas, supaya pakai sepatu mahal, saya sudah buang semua itu. Saya punya pengalaman. Ini sebelum saya masuk Islam Kalau saya ketemu ustaz pakai sorban begini, atau orang Islam pakai sorban, entah di jalan raya, entah di bandara, entah di hotel, di mana saja, saya bilang sama istri saya, tuh dia pakai taplak meja. Jadi sorban ini saya bilang taplak meja. Makanya saya sering main-main dengan istri kalau di mobil mau ceramah. Kawan, mana taplak meja saya? Lupa. Saya suka menghina Islam, saya suka mengolok-ngolok Islam karena masih kafir, begitu. Dan orang yang keras terhadap Islam itu yang paling cepat untuk mendapat hidayah. Karena kritis, pintar. Tapi yang penjilat sampai mati tidak akan bisa Islam. Orang pakai gamis begini, saya bilang gorden, kain pintu. Kurang ajar saya memang. Penampilan orang Islam saya sering anggap remeh sekali. Sampai umat Islam azan dari umur 8 tahun, dari kecil di kampung halaman kami, saya sudah hafal. Karena ada 11 keluarga di Manado, tetangga saya ustaz, setiap maghrib dia bikin pengajian di rumahnya. Dan musola itu atau langgar di Manado, langgar namanya, ada langgar kecil, mereka berdiskusi dan sholat fardu di situ. Jadi tiap mereka ajar saya dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, dari kecil saya sudah hafal. Ibu saya majelis gereja, ibu saya aktivis gereja, dia tegur sama saya, jangan ikut-ikutan, nanti orang Islam marah. Saya bilang tidak, saya kan cuma ikuti. Hari demi hari, waktu berjalan, saya hafal azan. Sampai di dalam kelas saya baca, saya lantunkan azan itu. Heran kawan-kawan yang muslim, kok kamu bisa? Ya, setiap hari saya dengar kamu berteriak. Heran dia. Saya bilang, coba kamu azan subuh coba. Ternyata ada yang sudah muslim tidak tahu. Ini siapa yang Islam sebenarnya? Saya bilang, mari kita bertanding. Coba kamu dulu sebut lantunkan azan subuh. Dia as-salatu khairum minan naum. Dia nggak bisa. Saya bilang, berarti kamu tidak sholat subuh. Bapak saya tentara, pukul sama saya karena saya pergi mengaji. Kakak perempuan saya yang lapor. Ini cikal bakal pertumbuhan hidayah itu. Ibu bapak, saudara-saudara, rahimakumullah. Orang dari kafir masuk Islam jarang orang bodoh, orang pintar semua.
intelektualitas mereka, insya Allah argumentasi mereka berbasis pada sains, mengkaji Islam secara saintifik. Makanya beda antara langit dan bumi. Orang yang keluar dari Islam namanya murtadin, orang yang masuk Islam namanya muhtadin. Bagus kan ini panitia masjid. Jangan bilang ustaz. Apalagi banyak ustaz, banyak kiai, dan susah membedakan mana ustaz, mana kiai betul, mana su. Bajingan banyak juga jadi ustaz, jadi kiai. Bela-bela LGBT. Tapi mereka ustaz, mereka hanya menegakkan yang ma'ruf, takut kepada yang mungkar. Kami ini sudah mengikhtiarkan hidup di jalan Allah. Dari awal saya masuk Islam sampai hari ini, insya Allah sedikit pun tak pernah berubah. Walking on the right track, tetap pada jalur yang lurus. Apa itu Ustaz? Ihdinas siratal mustaqim. Pembalas di hari pembalasan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. 17 kali. Selama 5 waktu. Afdolul a'malun as-salatu khams. Amal yang paling utama solat 5 waktu. Saya mau cari tahu kenapa nih tai puding murtad. Ternyata si tai ini dia memang otak udang ini. Ya udang kalau jalan kan bukan maju, udang kalau jalan kan mundur. Kenapa dia mundur Sapo? Karena otaknya itu itu. Otaknya ada di kepala nih Sapo. Jadi dia mesti mundur. Kalau dia maju berat dengan tai. Iya. Saya cari tahu, saya buka di YouTube. Kenapa dia murtad? Satu alasannya. Apa bilang dia? Saya tidak tahan sholat. Innalillahi. Allahu Akbar ya Karim. Saya ini kalau tidak melaksanakan sholat dalam satu hari, perasaan seperti jantungan. Dah, ada apa ini? Oh ternyata lalai. Kok bisa-bisanya ada orang Islam yang tidak mau sholat? Jangan-jangan sudah kafir. Ikut jejaknya si Taifudin. Hati-hati kawan. Menghambahkan diri lebih mulia di hadapan Allah daripada antum menghambahkan diri di hadapan petinggi-petinggi negeri ini. Daripada menghambahkan diri di hadapan pejabat. Daripada menghambahkan diri di hadapan pemimpin negeri. Kalau Allah berikan peringatan apa Ustaz? Walau syi'na la ba'asna fi kulli qaryatin nazira. Betul ya? Mesti tanya-tanya ini habis. Ini yang baca Al-Qur'an yang mengaji ini kan dari kafir, siapa tahu salah. Walau syi'na la ba'asna fi kulli qaryatin nazira. Dan sekiranya dan kalau kami akan memberikan peringatan, mengutus seorang pemberi peringatan, maka kami ingatkan suatu negeri ini. Hei Indonesia, kalian ini mayoritas Muslim. Pejabatnya juga dari Jokowi sampai kepala desa kebanyakan Muslim. Tapi di rezim sekarang ini kebanyakan kaum munafik. Yang takut-takut kaum munafik. Bilang munafik aja takut. Memang betul begitu Sapo. Makanya ibu-ibu tuh minta turunin, minta minyak goreng ada, solar turun, sembako turun. Bukan itu yang turun, jalan dalamnya munafik yang turun. Hampir mati itu munafik. Allahu Akbar. Enak kalau kita bicara soal apa itu suratul Fatihah. Baru saya baca tadi sore itu surat apa risalah tentang surat Nabi itu. Dia turun di Mekah surat itu. Baru tadi sore saya baca, saya sudah bisa uraikan, insya Allah.
Makanya hakim mau hukum banyak lama nggak bisa. Hanya 5 bulan bebas. Kata hakim yang mulia, saudara terdakwa akan hukum 5 bulan. Dalam hatiku cuma itu. Yang lain dihukum 10 tahun. Pengkor kace, pengkor, pincang dia ternyata, pengkor. Sudah pengkor murtad lagi. Namanya kace. Namanya bukan Muhammad Kace, bukan. Kami kan satu sel di penjara. Saya tegur dia setiap kuliah subuh. Kan di dalam penjara kami ada Masjid Ruhul Jadid. Habib Rizik di blok narkoba, saya di blok pidana umum. Kami membangun 2 masjid. Adanya Habibana Muhammad Rizik Syihab, berdirilah dua masjid bersama dengan anggota beliau, Front Pembela Islam. Mereka membangun masjid di rutan Mabes Polri. Polri tidak pernah menyiapkan masjid di Mabes Polri. Nanti masuknya Habibana bersama anggota dan menantu beliau, Habib Anif, Kiai Haji Sobri Lubis. Baru saya menyusul, Irjen Pol Napoleon Bonaparte juga menyusul. Berdirilah masjid, 2 masjid. Dulu orang Islam di dalam penjara mau sholat boleh, tidak sholat juga tidak apa-apa. Datang Habibana Muhammad Rizik Syihab, berdiri masjid, terarah hidup orang Islam. Saya sering bertanya-tanya, apa kesalahan FPI ini? Apa kesalahan umat Islam ini? Kenapa begitu? Karena di antara kita umat Islam ada yang suka membidah-bidahkan sama-sama Muslim. Kalau nggak ikut golongannya masuk neraka. Tuh kelompok-kelompok itu. Lebih senang saya tuh yang tadi malam saya bilang Furuj itu. Baku pikul kompor ke sana kemari dengan beras. Saya pernah ikut. Tuh Furuj apa ada di sini katanya. Imam Jamaah Tabligh. Cuma saya malas mau ikut itu karena saya diusir dari masjid. Malas saya, emosi saya. Pak, pernah ditoli-toli diusir kami di masjid. Saya bilang malas ikut begitu. Lama-lama bakal lain kita di situ. Iya, pernah saya ikut begitu misalnya. Ada juga orang-orang sama-sama Islam menolak sama-sama Muslim. Kepentingan mereka itu huruf itu hanya sholat. Nggak pernah membantai saudara Muslim kunut tidak kunut. Betul apa betul? Iya apa iya? Kepentingan mereka hanya takbir, Allahu Akbar, sholat. Ada buku yang dikasih sama saya itu, namanya Fadilah Amal. Saya baca dalam tempo 1,5 bulan, putus. Dalam perjalanan bawa mobil ke Lampung, ke Aceh, begitu ngisi solar saya baca. Sampai di hotel saya baca. Oh, nggak pernah nyinggung-nyinggung soal-soal mazhab. Nggak ada jejak mazhab di dalam. Yang ada di dalam pembekalan diri tentang penyerahan dan ketakwaan di hadapan Allah. Konsepnya itu, konklusinya, kesimpulannya dalam buku itu. Bagaimana bersatunya seluruh umat manusia dari ujung ke ujung dunia dalam satu konsep ibadah. Ente mau salto 5 kali boleh, yang penting jangan ganggu teman di sebelah. Artinya gayanya macam-macam. Ente mau kunut boleh, ente tidak kunut juga boleh, itu tabligh. Tapi yang lain ini orang baru zikir. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yausalam wa aina rabbana bisalam wa akhirul jannah darussalam tabaraka rabbana wa ta'ala ya jalali wal ikram illa ya rabbi anta maulana subhanallah. Langsung dia bukan Allahumma anta salam, Allahumma lantas jalan. Bidah kafir, bidah. Kok berani ente sama saudara Muslim? Kenapa kafir kau takut? Mestinya lawan yang kamu lawan, jangan saudara Muslim. Mau kunut tidak kunut sama kita adalah Islam. Kapasitas keimanan kita, wallahu bikulli syai'in alim. Hanya Allah yang tahu. Begitu kita takbir dari luar sana, niat saja sudah kebaca. Niat mau datang bega apa ini? Dan itu tidak tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini Islam. Jadi kita masuk ke dalam masjid dari suku, kaum, bangsa dan bahasa, tidak ada merek, mazhab, tidak ada organisasi Islam, baik dalam versi wajib Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak ada NU, enggak ada Muhammadiyah, enggak ada Al-Wasliyah, enggak ada Naqsabandiyah, enggak ada Ansor, enggak ada Nasir yang rambut gondrong itu di Goa. Enggak ada itu. Yang suka puasa lebih dulu, start mau hari raya pun curi start. Sudah makan kue duluan. Tidak apa-apa misapo. Dia duluan, kita belakangan. Tetap sama-sama jumpa di sur. Enggak ada ke neraka. Kata Nabi SAW, barang siapa menyebut anak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, haramullahu nar alaihi, haram bagi mereka neraka. Ini ustaz itu neraka. Kalau neraka kafir. Inna atatna lil kafirina salasila wa akhlala wa sa'ira. Sesungguhnya kata Allah, kami sediakan bagi orang kafir adalah belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Orang Islam enggak masuk neraka. Begitu masuk surga tergantung amal. Ada yang di lantai 10, ada yang lantai 20, ada lantai 1. Iya, tergantung amal disebut. Begitu orang Islam sampai, kata malaikat Ridwan, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kamu, wahai orang-orang yang sabar. Karena hanya satu agama di dunia ini, umatnya sabar, umat Islam. Contoh kemarin 1441, 1442 Hijriah dikunci masjid. Dikunci sih, tidak. Ya gara-gara corona, COVID, kopi dingin, itu nih. Dikunci masjid, tidak boleh masuk ke masjid, tidak boleh sholat tarawih. Saya pernah ceramah di Medan, saya bilang mau lihat sejauh mana dia kuat. Kunci masjid, tak kuat dia. Karena yang dia lawan kekuasaan Allah. Adakah umat Islam berontak? Enggak. Orang yang sabar. Umat yang sabar. Kecuali ulama sudah berteriak jihad, itu dia. Itu tidak bisa terbendung. Mulai dari alim sampai bajingan di luar terminal sana pasti turun untuk menegakkan Islam. Jadi jangan suka pandai enteng kepada sesama Muslim. Saya yang menjadi saksi sejarah. Tidak gampang jadi Islam. Saudara di luar sana yang belum sholat, preman, bajingan di luar sana, maling, perampok, jangan kita bilang kafir. Itu tetap beriman. Sedalamnya laut bisa kita ukur dengan saut jangkar. Kedalaman hati seorang mukmin tak bisa antum ukur. Jadi berhenti itu bicara-bicara bidah kafir, berhenti. Hanya akan memupuk kekuatan kafir untuk menyerang kita secara halus. Jadi jangan saya ini pelaku orang dari kafir, sekarang dulu di kafir, sekarang di sini. Saya jago-jagonya ustaz bicara soal kafir, saya lebih jago. Yang lebih tahu ilmu munafik, yang lebih tahu ilmu kafir adalah orang mantan kafir, mantan munafik. Antum baru belajar munafik, saya sudah pensiun itu. Jadi jangan kasihan. Sayangi saudara-saudara kita, seburuk apapun. Kalau nggak salah dalam kitab itu tadi saya bilang, orang tabligh punya kitab. Rasul bilang begini, Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali. Labaik ya Rasul. Nanti akan datang seorang hamba kecintaan Allah, ahli ibadah. Dia akan datang ke sini nanti. 4 sahabat ini menunggu, datang enggak nih ahli ibadah? Datang tuh ahli ibadah. Bagaimana penampilannya? Bajunya compang-camping, bawa ke dalam masjid. Sahabat bilang, kata Rasulullah, ditanya kepada Rasulullah, ya Rasul, mana ahli ibadah itu? Itu yang pakai tas kresek. Diketahui sama sahabat. Hati-hati jemaah. Tidak semua kita dalam masjid ini manusia. Bisa jadi ada malaikat. Amin ya Rabbal. Jangan coba-coba ya. Terjadi di beberapa tempat. Sama dengan kita tawaf.
Setiap kali tawaf pasti ada malaikat yang mengitari 7 putaran. Konsisten. Kalau dalam bahasa Islam istiqomah. Pegang itu. Jangan antum cuma bangga karena saya sudah Islam, kuat. Enggak begitu. Kuat tidaknya seseorang itu bukan lama atau barunya dia masuk Islam, tapi bagaimana dia berjuang atas agama ini. Kalau tidak bisa berjuang, satu saja kami minta, jangan munafik. Apalagi mencerai-beraikan ukhuwah Islamiyah. Tema malam ini kan mengokohkan tauhid, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Kalau antum nggak pernah penakut berjuang menegakkan yang mungkar, antum jangan suka menjelek-jelekan sama-sama bos. Salat subuh ada yang kunut, antum nggak kunut, ikuti. Ulama sudah mengajarkan begitu. Buya Hamka, Kiai Haji kakeknya Gus Dur Ashari. Perjalanan pergi berhaji minggu bahkan bulan, memakan waktu yang lama. Salat subuh pertama Kiai Haji Hashim Ashari yang menjadi imam, Buya sebagai makmum. Melihat ada Buya sebagai makmum, Kiai Haji Hashim Ashari tidak membaca kunut. Usai sholat ditanya Buya Hamka, Tuan tadi sholat, memimpin sholat, Tuan tidak membaca doa kunut. Padahal Tuan adalah penganut kunut. Kata Kiai Haji Hashim Ashari, betul saya ini NU Tulen, pendiri NU kunut, tapi makmum yang di belakang saya orang asli Muhammadiyah, mereka tidak mengamalkan kunut. Besok harinya Buya Hamka yang jadi imam subuh, Buya Hamka membaca kunut. Sebaliknya Buya yang baca. Ditanya oleh Kiai Haji Hashim Ashari, kenapa Tuan membaca kunut? Bukankah Tuan Tulen Muhammadiyah? Betul, tapi makmum saya di belakang orang asli NU Muhammadiyah itu bagaikan dua sejoli. Muhammadiyah tidak melaksanakan hari besar Islam. Muhammadiyah tidak melaksanakan Maulud Nabi, Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Tapi Muhammadiyah tidak pernah berteriak NU bidah. Muhammadiyah tidak pernah berkoar-koar di media, televisi, radio atau apapun. Munculnya ajaran-ajaran baru, Wahabi punya kurang ajar ini. Dia datang di Indonesia, dia kasih pecah. Itu dia. Dan saya jengkel sekali orang-orang begitu. Kenapa? Karena saya masuk Islam cuma satu tujuan saya. Saya senang sekali lihat kalau umat Islam itu bersatu. Saya bekas pemain dari kafir sana, saya tahu permainan kafir. Jadi saya tahu kafir punya cara itu bagaimana merombak persatuan ukhuwah Islamiyah. Jadi itu jamaah, berhati-hatilah, karena bukan hanya walantar doan kal Yahud wala nasru hatta tatabi bilatahu. Bukan hanya Syiah, tapi ada satu yang membabi buta yang kuat sekali di Indonesia ini. Apa itu Ustaz? Orang-orang komunis yang ingin memisahkan kita dengan konsep Islam. Nah, dengan model begini, ustadz-ustadz yang model begini, mereka itu tujuannya mungkin baik, tapi mereka tidak sadar secara perlahan kafir sudah masuk ke dalam, dan dia paling suka sekali kalau lihat orang Islam bermusuhan. Itu ibu bapak. Makanya saya bilang tadi, sejauh mana, sekuat apa, setahan apa kita mampu berjuang atas agama ini. Islam itu bukan cuma gaya.
Oh saya orang Islam. Tidak begitu Misapo. Sampaikan dakwah itu. Kalau nggak bisa berdakwah, cari dengan cara lain. Harta kita, tenaga kita, pikiran kita. Bantu demi perjuangan Islam di masa akan datang. Ibarat rumah Islam di Indonesia ini sudah miring begini tadinya waktu masjid dikunci dengan kopat-kopit itu. Kami para ustadz-ustadz ini yang dituduh Jokowi 200 radikal. Jokowi yang berdiri di depan televisi. Kami katanya ustadz-ustadz radikal. Nomor paling atas Ustadz Abu Somad lagi. Sama body Jokowi sama Pak Ustadz Somad. Sama body mereka berdua itu. Iya. Kamu Yahya masuk? Nggak usah tanya kalau saya. Saya Habib Rizik itu sudahlah Habib Bahar Smith. Apalagi saya dengan Habib Bahar itu sama-sama dari Manado. Dua-dua otak malintang semua, otak miring semua. Oh iya, memang cuma begitu cara membalas kebaikan Allah. Cuma begitu. Jadi kalau ada orang masuk Islam lalu banyak bersilat lidah berceramah itu, takut-takut mau sebut A, B, C, itu bukan mualaf itu. Penjilat semua itu. Masuk Islam cuma mau kawin. Yang dibutuhkan dalam Islam itu bukan kuantitas, kualitasnya. Bagaimana kita menjadi kekuatan tiang kecil di dalam mengokohkan bangunan Islam yang sudah miring ini tegakkan. Apapun bicara orang kepada kita, tetap pada jalur yang lurus. Karena itu yang ibu bapak saudara-saudaraku yang saya minta 5 kali dalam sehari. Kembali ke pekerjaan kita masing-masing. Imali dunia kakana kata Yesus abadan wa malaki rotika kakana kata mutibona. Cari duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun, cari akhirat seolah-olah mati besok. Konsepnya itu tidak lain, adalah sholat. Jangan sibuk dengan dunia, sibuklah dengan ibadah. 5 waktu itu tidak memakan sampai 15 jam dalam sehari, insya Allah. 24 jam, paling tinggi 1 jam. Itu kita berdialog dengan Allah. Dan itu yang dilakukan Ibrahim dan putra tercinta, putra Khalil Allah yang Rahman. Diancam sekalipun dengan kematian, dengan diimbangi keikhlasan, kesabaran, takwa di hadapan Allah. Ismail menjawab, Ya abati al maktumar satajidun insyaallah minasabirin. Padahal Ibrahim sudah ancam, Ya bunaya ini asrafil manam ani asbauka fansur masatar. Wahai anakku, aku akan menyembelihmu. Dengan respon yang cepat sekali Ismail tanggap. Lakukan wahai ayahku. Kalau itu perintah Allah, maka timbul kalimat sami'ana wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Itu bahasa dari siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Dan iblis tidak pernah diam yang begini. Iblis ganggu terus, iblis goda terus, datang kepada Ibrahim. Ibrahim, tidakkah engkau tahu putramu itu, putramu yang gagah, putra satu-satunya yang baru dianugerahkan kepadamu. Kamu tega sekali Ibrahim mau membunuhnya. Kata Ibrahim, semua perintah Allah kami lakukan. Pulanglah iblis dengan kecewa. Mendatangi istri Ibrahim, Siti Hajar. Anak yang engkau kandungi selama 9 bulan itu akan disembelih oleh suamimu Ibrahim. Kata Siti Hajar, jangankan anak saya, diri hambamu ini pun siap demi Allah. Belum seberapa. Anak saya belum seberapa. Belum sampai mau mati kita ini.
Ya. Pulang iblis kecewa, tunduk, dia mendekati Ismail. Kata Ismail, sami anak wa atokna. Ambil sebutir batu, lempar, kena di mata iblis. Pergilah iblis. Cikal bakal melempar jumrah. Diwajibkan bagi semua jamaah haji melempar jumrah. Keluarga yang takwa, keluarga yang ikhlas, keluarga yang sabar, mudah-mudahan menjadi milik ibu bapak, saudara-saudaraku dan saya. Amin ya rabbal alamin. Tapi untuk menjumpai hidayah itu, rasa-rasanya berat sekali, sulit. Apalagi kita mengingat perkataan Ibrahim hendak mengembuskan nafasnya, mata buduhna min ba'di. Setelah aku pergi, wahai anak cucuku, siapa yang kamu sembah? Orang Islam sekarang ini tidak dilawan dengan cara keras oleh kafir dan munafik. Tapi bagaimana keturunan Islam ini, orang-orang Islam, cara berpakainya, cara makannya, busananya, style hidupnya, lifestyle Europe, kehidupannya seperti orang Eropa, dia sudah menang. Wanita tidak mau berjilbab, innalillahi. Mengatur posisi, menyerupai hidup sebagaimana orang kafir. La yaghurunaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'ul qalil summa mawahum jahannam wa bi'sal mihad. Terima kasih jemaah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.